Keseluruhan koin 1 sen 1912 Netherlands Indie dicetak sebanyak 25 juta keping dibandingkan dengan keluaran tahun-tahun sebelumnya, serta menjadikan koin ini dengan cetakan terbanyak dalam rentang 1901 hingga 1912. Nah, oke, sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Ya, selamat datang saya ucapkan bagi yang baru saja bergabung, bagi yang baru saja mengetahui channel sederhana ini, Money Coin ya. Oke, mari kita lanjut. Ya, jadi sama seperti koin 1 sen 1902, koin ini tidak ada versi proofnya. Selain persamaan tersebut, ada perbedaan lain juga, di mana hanya 1902 lah yang juga dibuat versi emas dan perak, sedangkan 1912 ini hanya murni untuk sirkulasi standar alias uang koin untuk transaksi sehari-hari kala itu. Ya, koin ini pun sama seperti koin yang telah saya bahas sebelumnya, juga dicetak di Royal Dutch Mint, Utrecht, Belanda, dengan tampilan depan memperlihatkan perisai mahkota kerajaan Belanda yang membagi tahun cetakan. Tertera tulisan Netherlands Indie, tahun emisi yaitu 1912, dan pecahan atau denominasi yaitu 1 sen, serta memiliki Fry Pimak Seahorse atau kuda laut karya Copius Huytema, seorang mint master Royal Dutch Mint dari Belanda, sekaligus menjadikan tahun emisi ini satu-satunya yang menggunakan Fry Pimak Seahorse ya, atau kuda laut. Ya, karena review koin jenis ini telah dimulai pada konten 1 sen 1908 yang telah saya buatkan beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini kita tidak lagi membahas spesifikasi dan ulasan numismatik secara mendetail. Namun ada perbedaan signifikan koin 1912 ini dengan 1 sen 1901, 1902, 1907, 1908, dan 1909, yaitu Fry Pimax-nya yang menggunakan Seahorse sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, terkhusus bagi kawan-kawan yang belum mengetahui informasi, spesifikasi, serta karakteristik koin ini, silahkan tonton video saya tentang koin 1 sen 1908. Link juga telah saya sematkan di deskripsi. Demikian juga informasi panduan harganya, khusus untuk yang 1908 ya. Nah, di kalangan masyarakat kita Indonesia, koin ini juga dikenal dengan nama koin sen buntu. Penyebutan tersebut dengan alasan bahwa ada pecahan 1 sen yang memiliki lubang di tengahnya, ada sen bolong. Contohnya adalah koin 1 sen yang ini ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini selama beberapa menit ke depan, kita akan lebih memfokuskan tentang coin value atau panduan harga secara numismatik untuk produksi umum atau sirkulasi standarnya saja yang menurut katalog koin dunia. Juga akan diinformasikan harga realisasi menurut lelang, jejak-jejak lelang yang telah ada. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan panduan harganya. Yang menurut katalog koin dunia atau standar Catalog of World Coin 1901 hingga 2000 edisi 42 tahun 2015, kita dapatkan informasi sebagai sumber acuan, di mana koin dengan kondisi fine yaitu harganya 2,5 US dollar, kondisi very fine-nya yaitu 5 US dollar, extra fine-nya itu 10 US dollar, UNC Mint State 60 yaitu 20 US dollar, dan UNC Mint State 63 yaitu 40 US dollar. Ya, dengan jumlah cetakan sebanyak itu yaitu 25 juta keping, mungkin inilah salah satu alasan mengapa koin ini panduan harganya paling rendah di antara 1 sen 1901 hingga 1909 yang kesemuanya sudah kita bahas pada konten-konten sebelumnya. Perlu juga diketahui bahwa harga-harga yang ditampilkan dalam katalog bukanlah harga mati atau harga baku, hanya bersifat panduan yang telah dilakukan appraisal oleh para numismatik, ahli uang kuno, sejarawan, dan ahli yang berkompeten lainnya. Ya, jadi di sini kita tidak dipaksa untuk setuju dengan harga yang tertera di sana ya. Ya, prinsipnya kalau tanpa panduan maka akan kacau balau dunia numismatik, khususnya dalam penetapan harga. Ya, koin kuno bisa dihargai oleh setiap orang sesuai kehendaknya tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan berbagai macam aspek. Setidaknya dengan adanya panduan harga uang koin
seperti yang ada dalam katalog, kita dapat menimbang-nimbang tentang bias dan akurasi, apakah suatu koin memang pantas atau tidak jika dihargai atau dinilai seperti itu. Nah, itu tadi guys, panduan harga kalau menurut katalog koin dunia. Nah, satu-satunya jejak lelang koin 1912 ini untuk sirkulasi standarnya yaitu koin dengan kondisi RR atau double R yang merupakan sangat langka dan digambarkan sebagai Prachtig Plus atau sangat indah, terjual di lot 711 di pelelangan Skullman Auction yang dilaksanakan pada 24 Mei tahun 2019 kemarin ya. Yaitu harga jualnya yaitu 400 euro dan kalau dirupiahkan itu sekitar 7,5 juta rupiah ya, 7.500.000 rupiah. Koin dengan kondisi double R dan deskripsi Prachtig Plus menunjukkan kualitas yang luar biasa. Harga realisasinya yaitu 400 euro. Itu jauh di atas ya dari estimasi awal 140 euro jika kita melihat pada websitenya. RR sendiri atau double R sendiri merupakan singkatan dari Zeldzaam atau sangat langka dalam sistem klasifikasi kelangkaan di Belanda. Dengan demikian, koin tersebut bukan hanya langka secara umum, tapi sangat jarang ditemukan dalam kondisi visual dan fisik sebagus ini, sehingga nilainya di mata kolektor meningkat tajam. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin meng-cross-check atau melihat jejak-jejak lelang untuk koin 1912 ini di lelang Skullman Auction, nah, silahkan cek di deskripsi, link sudah saya sematkan di sana ya. Dan terakhir, sebelum konten ini benar-benar kita sudahi, sebagai informasi untuk sekedar tahu aja dan tidak ada hentinya, saya ulangi kembali bahwa dalam katalog koin dunia yang telah disebutkan tadi, koin ini memiliki nomor katalog KM307.2. Ya, di situ juga disebutkan bahwa koin ini diterbitkan pada masa pemerintahan Raja Willem III. Ya, namun faktanya Raja Willem III naik tahta pada tanggal 17 Maret 1849 dan berakhir pada tanggal 23 November tahun 1890. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Ratu Wilhelmina yang mulai berkuasa atau naik tahta pada tanggal 23 November tahun 1890 dan berakhir pada 4 September tahun 1948. Ya, seharusnya di sini kita semua ya, kawan-kawan semua sudah paham dan mengelompokkan bahwa koin yang kita bahas ini masuk ke pemerintahan yang mana. Ya, benar sekali, masuk ke pemerintahan Ratu Wilhelmina. Ya, barangkali ini merupakan sedikit kritik atau masukan untuk katalog koin dunia. Oke guys, inilah akhir dari konten kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalaupun ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.